Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan. Mas Didik bikinkan dong sebenarnya tentang panduan jadi YouTuber mulai dari nol banget sampai betul-betul menghasilkan dari monetisasi. Bagaimana video ini saya akan membuat dan merangkum semuanya perjalanan saya mulai dari nol banget teman-teman sekalian sampai betul-betul bisa mendapatkan uang dari monetisasi YouTube. Seperti apa videonya? Saran saya tonton video ini sampai selesai. Oke, berbicara tentang bagaimana cara kita membangun channel YouTube dari nol banget sampai betul-betul menghasilkan dari monetisasi YouTube ya. Baik, apa sih Mas Didik? Saran Mas Didik yang pertama, saran saya teman-teman mohon untuk niatnya benar dulu nih. Ya, niatnya itu benar teman-teman. Nomor satu tuh niat. Kalau tujuan niat kita aja udah gagal dalam berniat, maka semuanya akan gagal teman-teman. Maka niat utama nih apa sih sebenarnya Mas Didik? Kalau saya pribadi, niat saya bangun channel YouTube adalah ini ya, niat jujur saya. Nomor utama adalah saya pengen dapat duit. Itu dulu teman-teman. Nanti nomor 2 saya belajar public speaking. Nomor 3 saya pengen video-video saya itu biar supaya nggak penuh di HP. Nanti taruh di YouTube. Tapi utama niat saya adalah saya pengen berpenghasilan dari YouTube. Itu dulu teman-teman sekalian. Tapi ini niat itu kan banyak teman-teman sekalian. Kita niat fokus nggak hanya satu. Niatnya banyak. Ini niat utama saya pengen dapat duit dari YouTube. Kenapa Mas Didi kok jujur banget? Iya. Saya bilang iya, karena beberapa banyak tuh yang datang ke sini ya dengan ngaku-ngaku saya tuh niat Mas Didik pengen belajar YouTube ya, hanya untuk dokumentasi yang ada di HP tuh biar supaya nggak penuh saya letakkan di YouTube. Akhirnya, oh begitu niat Bapak? Iya, saya betul-betul nggak nyari duit Mas Didik. Oke, kalau begitu diupload lah semua dari HP diupload ya. Ternyata videonya viral, ternyata videonya rame dan lain sebagainya. Beberapa bulan bapaknya datang lagi ke sini. Dia bilang begini, Mas Didik, ini cara biar supaya subscriber saya bertambah gimana ya Mas? Cara biar supaya dapat berpenghasilan bagaimana ya? Saya bilang, Bapak niatnya kemarin perasaan bukan untuk itu deh. Iya Mas, saya bohong saya Mas Didik, aslinya saya pengen dapat uang juga dari YouTube. Nah, sekalian aja teman-teman sekalian, niat kita biar dapat penghasilan dari YouTube. Udah, itu aja dulu. Nanti niat yang lain boleh. Misalnya niat saya, ini sama lah kayak teman-teman mau berangkat umroh. Niatnya apa? Ibadah. Iya ibadah umroh. Tapi kan kita ada niat yang lain, ketemu saudara, ketemu teman, silaturahmi, napak tilas perjalanan Nabi. Kita juga bisa beli parfum. Saya niat umroh juga ibadah. Umrohnya kan cuma 3 jam, 4 jam. Selebihnya kita selingi dengan beli parfum, ketemu teman saya, ketemu klien-klien saya. Bahkan saya jalan-jalan ke Madinah, jalan-jalan nanti ke napak tilas. Jadi banyak sebenarnya. Sama, ini juga channel YouTube niatnya adalah pengen dapat penghasilan uang dari YouTube. Ya, saya latihan public speaking, saya pengen dikenal orang, saya pengen jualan produk, jadi banyak. Oke ya, itu niatnya jelas dulu teman-teman sekalian. Cari uang, udah, itu dulu. Yang kedua, tentukan teman-teman niche-nya apa dulu. Saya, terus terang, saya bangun channel YouTube, sebenarnya banyak niche saya. Oke, niche saya adalah tentang ngaji, Mas Didik, kebetulan saya jago ngaji. Oke, yang jelas aja teman-teman. Saya niche-nya adalah tentang hiburan, kebetulan saya senang bikin konten-konten lucu. Boleh. Atau teman-teman misalnya jago ya cerita tentang parenting. Saya niche adalah tentang parenting Mas Didik. Boleh. Saya niche tentang suami istri. Boleh. Saya niche tentang game. Kebetulan saya senang main game. Silahkan teman-teman sekalian. Yang penting tentukan niche saya jangan kemana-mana. Kalau niche saya adalah digital marketing, ya udah saya ngomong digital marketing. Nggak keluar jalur. SEO, YouTube, TikTok, ya digital marketing, Instagram, website. Nah, ini digital marketing. Teman-teman tentukan niche apa. Jalan-jalan, edukasi, silakan ya. Nah, niche harus jelas dulu nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, oke, siapkan senjatanya nih. Senjatanya apa sih Mas Didik? Pertama, mic. Ini kalau saya mic, ini senjata saya. Teman-teman kalau bisa belilah mic yang murah-murah banyak. 100.000, 150.000 banyak banget di TikTok. Di Shopee banyak banget. Kamera. Nah, siapkan kamera. HP juga nggak masalah. Saya juga pakai HP nih. Ya, menurut saya lebih simple, lebih enak gitu kan. Lighting. Saya pakai lighting ini harga 50.000 di Shopee, teman-teman sekalian. Ya, pakai lighting. Ya, kemudian itu alat kita ya. Senjata berikutnya adalah teman-teman bisa menggunakan editor-editor dari CapCut ya. Monggo, saya pakai Camtasia, pakai CapCut. Monggo. CapCut Pro ada Mas Didik? Iya, saran saya pakai CapCut Pro, Camtasia, Canva. Boleh teman-teman sekalian. Itu senjata kita. Kamera, mic, lighting, dan editor. Yang keempat, mulailah teman-teman ya, bangun konten. Oke, bangun konten. Nah, bangun kontennya gimana Mas Didik? Sudah, nyalakan kamera. Saran saya mainkan 2. Video panjang, video pendek. Video pendek itu namanya YouTube Shorts ya. Video vertikal. Ini kalau ini horizontal teman-teman.
Oke teman-teman, saran saya bikin video horizontal karena duitnya lumayan banyak. Kalau vertikal duitnya kecil teman-teman sekalian. Itu aduh kecil banget. Saya aja dari source itu paling cuma dapat 12.000 gitu kan. Tapi kalau dari video panjang kita bisa dapat 3 juta, 5 juta, 6 juta dan lain sebagainya ya. Jadi lumayan. Oke, ya sudah, bangun konten. Mau di depan kamera, di belakang kamera, tentukan niche dari awal tadi kan. Kalau mau di depan kamera lebih baik sebenarnya. Jadi kita tinggal ngomong. Ya belajar ngomong. Jadi banyak yang kita dapatkan nanti. Ya ngomong parenting, ngomong sesuatu hal yang sedang viral, tapi hati-hati jangan ngomong yang aneh-aneh. Ya, ngomong yang kita bisa saja. Teman-teman jago matematika ngomong depan kamera. Teman-teman jago biologi ngomong depan kamera. Jago politik ngomong depan kamera. Dan lain sebagainya. Tidak ada masalah teman-teman sekalian. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, belajar komitmen konsisten. Jangan hangat-hangat teh ayam. Apa tuh Mas Didi hangat-hangat teh ayam? Semangat-semangat di awal. Makanya saya tuh khawatir dengan orang yang terlalu semangat di awal. Biasanya tidak tahan lama. Biasanya seperti itu. Ya, dia semangat hari ini langsung bikin konten 10, 20, besok-besok nggak semangat lagi dia. Atau bulan depan nggak semangat lagi. Atau cuma bertahan 2 hari, 3 hari. Saran saya, oke, kita boleh semangat dengan tujuan yang jelas. Pelan, pasti. Pelan, pasti. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ya bikin konten harus ada tujuan yang jelas juga. Tadi tujuan kita adalah pengen dapat uang dari YouTube, pengen berpenghasilan dari YouTube, kita pengen dikenal dari YouTube, kita pengen jualan produk dari YouTube, ya banyaklah pengen kaya dari YouTube, ya sehingga kita jelas. Ya kalau gua nggak bikin konten, marketing is the closing. Saya nggak bikin kontennya saya nggak dapat apa-apa. Ya jualan saya pasti turun, produk saya pasti tidak ada yang membeli dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus berani melakukan itu. Mulai aja dulu komitmen konsisten. Kalau saya biasanya gimana caranya supaya bisa komitmen konsisten? Kalau saya tidak upload, saya menghukum diri saya sendiri. Ya, saya menghukum diri saya sendiri. Misalnya push up 50 kali. Atau saya ketika saya tidak bikin konten, saya sedekah. Ya 500.000 sampai 1 juta. Gitu teman-teman. Gak ada masalah. Ya, kita harus keras dengan diri kita tuh. Banyak orang lembek dengan dirinya yang tidak bisa dapat apa-apa. Oke, itu yang kelima ya. Yang keenam, gitu teman-teman, nanti buat channel nggak saya bahas di sini ya. Yang keenam, teman-teman langsung upload ya. Untuk awal saran saya jangan ditonton aja dulu videonya. Untuk awal jangan ditonton videonya, penting banget. Ini ilmu dasar yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kenapa? Karena orang pemula rata-rata kalau menonton videonya dia malu, jijik dengan diri dia sendiri. Saya tonton video, aduh kok begitu yang ngomongnya. Aduh jerawat saya Mas Didi, aduh suara saya nggak nyambung. Aduh nggak enak banget suara saya, upload, hapus lah. Itu orang-orang pemula itu, padahal nggak ada yang peduli teman-teman sekalian. Saran saya yang keenam, upload aja. Edit-editnya nanti aja. Setelah 1 minggu, 2 minggu, kita sudah terbiasa dan lain sebagainya. Yang ketujuh, baru teman-teman main SEO YouTube. Ya, SEO YouTube tuh gimana Mas Didi? Kata kuncinya masukkan di judul, kata kuncinya masukkan di deskripsi, kata kuncinya masukkan di tag. Nanti teman-teman bisa tonton di YouTube saya, Didik Arwinsyah YouTube, gitu kan. Nanti belajar bagaimana SEO YouTube Didik Arwinsyah, boleh seperti itu. Nanti teman-teman belajar bagaimana kita menonton. Jadi teman-teman harus tetap belajar. Itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan saran saya. Nah teman-teman sudah belajar komitmen konsisten 2 bulan ya. Nanti 3 bulan. Yang kedelapan nih evaluasi tiap bulan. Ingat teman-teman sekalian, belajar evaluasi tiap bulan. Jangan evaluasi itu harian, detikan, menitan, jam. Jangan. Mas saya udah bikin konten masih Didik sepi ya Mas. Kapan bikin kontennya? Tadi malam. Ya nanti dulu. Jangan nunggu. Upload lagi. Pemula tuh begitu. Kalau nunggu mana ada yang nonton. Upload lagi. Kita ini bukan selebgram. Bukan anak presiden. Bukan anak wali kota. Bukan orang yang dikenal. Ya kita memulai ya harus begitu. Upload terus. Kalau saya beberapa dengan murid-murid saya. Upload setiap hari, nggak boleh berhenti. Nanti 2 bulan pertama akan kelihatan mana yang rame, mana yang sepi. Evaluasi per bulan dan per 2 bulan. Kita lihat, oh ini yang rame. Oh ternyata yang rame yang ini yang kita mainkan. Makanya kemarin ada konten memancing. Dia mancing di sawah sepi, mancing di laut sepi, mancing di pantai sepi. Pas mancing belut rame Mas Didik. Berarti penonton senangnya lu mancing belut. Terus gimana dong? Ya udah bikin konten mancing belut terus. Akhirnya dia sampai sekarang bikin konten mancing belut terus dan rame sampai sekarang dan berpenghasilan 40 jutaan lebih teman-teman sekalian. Ya lumayan bagi saya. Oke, begitu teman-teman sekalian ya. Itu yang ke-8, yang ke-9 saran saya teman-teman. Untuk 3 bulan pertama saran saya coba praktek dulu, entar dulu pertanyaan-pertanyaan. Ya, nanti dulu teman-teman, jangan terlalu banyak bertanya. Praktek ugal-ugalan saja. Ya, jangan mau ya, aduh, apalagi ya evaluasi nanti dulu. Ya, ugal-ugalan dulu aja. Begitu teman-teman sekalian, semoga membantu. Ya saran saya teman-teman,
tonton ini dari awal sampai akhir biar teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.